Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Malam hari ini podcast Rismap Al-Jami. Ini yang pertama kali akan kita siarkan, akan kita rekam. Nah, untuk malam hari ini karena ini adalah podcast yang pertama, saya juga mengundang tamu yang mungkin sangat spesial, terutama buat saya sendiri. Karena perbedaan umur saya dengan tamu spesial saya malam hari ini juga tergolong cukup jauh. Tapi bukan masalah umur yang akan kita bahas pada malam hari ini. Apa kabar Bang Ipin? Sehat ya? Sehat, alhamdulillahirrahmanirrahim. Nah, perkenalkan beliau ini adalah biasa dipanggilnya Mas Arifin ya. Mas Arifin. Biasa dipanggil, kalau panggilan mainnya biasanya Mas Pinco ya. Ya, Mas Pinco. Ya, nama terkenalnya Mas Pinco. Ya, kenapa tamu pertama podcast Rismap Al-Jami ini kenapa saya mengundang beliau? Ada satu sisi menarik dari beliau ini. Apa itu? Nah, nanti sesi demi sesi akan kita pertanyakan kepada beliau seputar kisah masa lalunya beliau sampai dia ke hal yang positif. Nah, perlu teman-teman tahu semua, Mas Arifin ini adalah Ketua Rismap Al-Jami Lubo ya sih? Ya, Ketua Masjid Rismap Al-Jami Lubo. Ya. Untuk periode tahun 2021 ya. Sampai sekarang ya. Ya. Gini Mas Arifin, ya anggap aja ini kita ngobrol-ngobrol santai ya. Cuman karena ada, siapa tahu nanti ada sisi positifnya yang bisa kita ambil malam hari ini. Siap nggih? Siap. Ya. Jadi gini Mas Arifin, kenapa saya ingin melakukan sesi pertanyaan atau sesi wawancara ngobrol santai ini ke panjenengan? Ya. Karena banyak dari teman-teman itu yang bertanya kepada saya lewat teman-teman untuk dibikinkan satu acara gitu kan, satu acara, dan akhirnya terpikir bahwa ini harus dibikin seperti podcast gitu kan. Nah, ini yang pertama alhamdulillah. Nah, yang pertama gini Mas Ipin. Umur berapa sekarang ya? Sekarang umur 24. Berarti lulus sekolah tahun 2015 SMA nggih? SMA. Nah, masuk kuliah ada sekarang? Sekarang ya belajar kuliah. Kalau boleh tahu ngambil apa itu Mas Ipin? Sekarang ngambil manajemen Mas. Manajemen ya. Berarti nanti jerumusnya ke ini ya, ke bisnis gitu. Bisnis. Nah, bisnis. Alhamdulillah. Nah, ini Mas Ipin, saya dapat cerita dari teman-teman banyak ya tentang kisah sampaian itu. Iya, karena memang banyak seperti itu masukan-masukan. Mas Boyo di ini dicari tahu kenapa kok Mas Arifin itu bisa sampai sekarang ini seperti ini, kenapa itu. Oke, makanya malam hari ini saya mengundang sampean buat kita bahas itu. Tolong ceritakan sedikit Mas Ipin tentang perjalanan hidup sampean dari mungkin waktu kecil bisa atau sampai nanti pas Anda menginjak remaja, SMA, sampai Anda memutuskan untuk kenapa saya harus ke hal yang positif seperti itu, dan apa yang membuat Anda itu harus ke jalan yang baik. Padahal kalau kita lihat dulu sisi positifnya hampir nggak ada seperti itu ya. Sekali, ya. Nah, sampai itu. Makanya ini kita berbagi kisah bersama dengan Ketua Rismap Al-Jami Lubo, Mas Arifin. Silakan Mas Arifin. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, malam ini seperti bintang tamu beneran saya di sini di acara Rismap Podcast ya. Ya, apa yang ditanyakan oleh Bang Somad malam ini, kok saya bisa seperti ini ya, seperti itu. Jadi memang zaman ya mungkin masih tahap belajar, belum tahu mana yang baik mana yang buruk. Ya gini Mas Somad, ibarat kata dahulu itu memang pergaulan memang bebas, pergaulan bebas. Namanya anak
anak muda ya masih punya ego yang tinggi, Pasti. yaitu punya ego yang tinggi, punya hawa nafsu yang tinggi, maunya ini itu, Iya. sama orang tua pun banyak kan kayak nggak gagas ya begitu, nggak Cuek gitu peduli, ya. cuek Pokoknya gitu. nggak menghormatin orang tua, bisa dibilang Heeh, seperti itu. seperti itu. Jadi kenapa kalau sampai saat ini bisa Mas Somad seperti ditanyakan tadi, Iya. Arifin seperti ini, ya memang agak beda sama yang dulu. Memang diri saya dulu yang notabene banyak nakal, karena kenakalan saya itu ada suatu kisah gini Mas. Ya di suatu sisi lain ya, sisi lain dalam sisi keluarga, saya yang pertama anak pertama. Iya. Anak pertama harus ibarat kata gimana mengayomi adik-adik saya, terutama untuk keluarga saya. Jadi apa ya toh, setiap hari saya harus main terus, nggak ada hal positifnya sama sekali seperti itu. Bahkan ibadah memang dulu masih berkata Suka-suka hati gitu ya. suka-suka hati. Nggak dioyak-oyak. Ya, yang Seperti itu. nggak ngerjain. Nggak gitu. ngerjain. Iya. Makanya di kisah sebelum saya menjadi Risma juga, dulu memang saya jadi TPA Santri Aljami. Berarti sampean gabung ke Risma ini belum lama gitu? Belum lama, memang ya? belum. Jadi santri kan ibaratnya masih kecil Mas, masih kecil. Hanya dewasa di SMP, SMA, yaitu hanya SMA saya udah mulai kerja. Iya. Ya karena udah mulai kerja, itulah egonya lebih tinggi lagi, merasa mempunyai uang Sendiri. dan apa ya, mau ini itu bisa Bisa beli seperti dengan itu. uangnya sendiri. Nah, mempunyai uang tuh nggak sepenuhnya jadi ibarat kata merasa gimana ya Mas, merasa udah segalanya di saat itu. Saya mikirnya sebenarnya apa ya, ibarat kata ada yang kurang kayak gitu loh. Apa sih yang harus saya buat biar enggak seperti ini terus, seperti itu. Berarti seperti kayak mendapat dorongan gitu ya. Ada Seperti dorongan. Aman Mas. Di acara Subut Ceria Risma Aljami itu kan ada Subut Ceria ya, hari Ahad. Nah, di situ saya pertama kali sama Bang J. Kalau Bang J nonton, alhamdulillah. Halo Bang J. Matur suwun atas ajakannya di Subut Ceria waktu itu. Berarti bisa dibilang lantaran seseorang yang ikut andil dalam hal positif. Iya, jadi ikut positifnya gitu. Iya. Itu diajak Subut Ceria waktu itu, Subut Ceria. Nah, di saat itu saya juga nggak tahu Subut Ceria itu apa sih, seperti itu. Berkata kan cuma subuhan seperti itu. Iya. Tapi di sisi lain di situ saya melihat Rismap yang masih anak kecil Mas. Iya. Yang masih anak kecil yang di usia mereka tuh SMP, kelas 1 SMP, 2 SMP. Saya terus mikir gini, anak kecil seperti itu wes siap melayani jamaah yang ada. Sekecil itu. Saya melihat dari diri saya sendiri, segede ini malah condong acuh tak acuh pada hal tersebut. Ya mungkin saat itu hidayah yang dapat saya alami di saat Subut Ceria pertama itu. Ya. Berkelanjutan saya diajak Mas Juni untuk belajar Al-Quran di Aljami, yaitu saking seringnya berada di masjid, di lingkup yang positif, selalu dibersamai orang-orang yang baik seperti itu. Jadi pola pikir dan kegiatan yang setiap harinya itu bisa sendirinya berjalan gitu Mas. Bahkan sampai saat ini apa ya, bisa dibilang syukur alhamdulillah bisa bersamai orang-orang yang baik seperti itu. Padahal memang dulu bukan saya bermaksud dulu dibersamai orang yang tidak baik, enggak. Karena saya mikirnya gini, di saat apa ya, saat enggak bisa apa-apa gitu, mikirnya saya yang berbuat hari ini bukan diri saya yang hari ini. Jadi apa yang saya berbuat hari ini itu pas untuk hal yang akan datang seperti itu. Jadi itu sebisa mungkin saya setiap harinya memperbaiki niat saya seperti itu, karena nggak tahu kedepannya saya seperti apa. Lalu yang sampean rasakan itu ada perbedaan nggak ketika sampean itu berada di jalur yang negatif sama sekarang di jalur yang positif?
perbedaannya ada nggak yang sampai yang rasakan waktu itu? Ya kalau perbedaan mungkin tetap ada mas. Ada perbedaan kalau di dalam diri saya ya. Dulu yang nggak bisa baca Al-Quran. Sekarang alhamdulillah ya rada-rada Ya, ibarat kata. Jadi bisa gitu ya. bisa gitu ibarat kata udah lancar seperti itu mas. Dan ibarat kata seperti melihat seseorang yang di jalan yang kurang gimana ya, lebih dari kita Iya. itu merasa gimana ya, lihat orang itu seperti dulu saya orang nakal lihat seperti itu acuh tak acuh, Acuh-acuh. Nggak ada rasa nggak ada peduli sama rasa sekali. peduli sama sekali. Sekarang selalu bersama orang yang baik, selalu dinasehati karena memang dari nasihat yang saya terima untuk nutrisi kalbu saya itu pengaruhnya di situ. Iya. Lihat yang orang yang notabene kesusahan atau perlu dibantu, ya itu jadi ada giroh semangat untuk di diri saya untuk jadi Yang lebih baik, yang tentunya lebih baik. seperti itu ya. Padahal zaman dulu memang ibarat kata ada hal-hal yang kurang baik di diri saya, seperti nonton apa Sera. nonton Sera. Dengar-dengar ini Mas Ip ini dulu dia pecinta Sera. Sera itu apa sih Mas? Sera itu kayak orkes Melayu ya, orkes Melayu Iya. dangdut. Nah, itu sering banget Mas Ipin ini ceritanya dulu katanya sering nanti banget diparani gitu. Ya itu apakah benar Mas? Gosip-gosip cerita seperti itu apakah benar? Iya. Sampai juga jegot-jegot gitu apakah benar gitu. Ini saya nyemani loh Astaga, iya. membuka cerita deh, maksudnya pengen denger nih cerita dari Mas Ipin sebenarnya. Ya makanya itu mas, jadi sisi lain saya emang kurang baiknya itu di hal tersebut. Seperti apa ya, lihat dangdut, Iya. nonton Sera kesana mari itu seperti emang dulu seperti itu. Bahwa harus tontonan wajib. Iya. Makanya kalau nggak datang nyesel, kecewa. Itu ya. Malah guyu. Nggak apa-apa. Ini kan memang gini. Apa terkadang itu kita pada masa-masa itu memang kita kan belum banyak tahu. Iya. Belum banyak tahu. Termasuk saya sendiri pun seperti itu. Gitu kan. Makanya ketika Allah tuh turunkan hidayah, dan alhamdulillah masih bisa langsung menerimanya dengan orang-orang yang baik, yang bisa diterima sampai akhirnya masih mungkin terjun sampai sejauh ini perjalanannya ke hal yang positif itu alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Terima kasih Mas Somad. Terus gini Mas Imin, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan ya. Ini juga mewakili dari teman-teman. Itu banyak yang bertanya tentang kenapa harus orang-orang yang miskin, kenapa harus anak-anak yatim yang harus disantuni, seperti itu. Kenapa? Gini mas, saya melihat kondisi aja ya dalam diri saya. Banyak orang di luar sana pahalanya banyak. Iya. Banyak di luar sana yang hidupannya lebih mapan. Lebih banyak dari kehidupan saya. Berarti kata lebih banyak kebaikan di luar sana terhadap diri saya seperti itu. Jadi hal tersebut itu malah saya jadi punya giroh gimana ya? Ya memang disitulah Risma Al-Jami atau yang muda-muda memikirkan santunan tersebut. Jadi fakir miskin atau anak yatim itu memang hanya apa ya, ibarat kata sangat perlu harus diperhatikan. Karena ibarat kata itu kan kembali lagi ke seorang muslim ya, bersedekah itu ibarat kata bisa memadamkan api seperti dosa yang lalu-lalu seperti itu. Jadi semacam ada rasa sisi kemanusiaan yang tinggi untuk memuliakan atau berbagi, dan harus disantuni orang-orang yang perlu kita bantu. Salah satunya adalah fakir miskin dan yatim piatu. Karena itu merasa di luar sana masih banyak pahala seseorang lebih banyak lagi. Jadi itu pengen berlomba-lomba gitu. Berarti itu salah satu program yang dari Rismap. Karena sampean ketua Rismap, berarti kan itu program termasuk yang panjenengan gerakan utamakan untuk hal-hal yang positif dari Rismap seperti itu. Ya sebelumnya tetap di sisi lain ini tetap nggak jauh dari dukungan pendonatur maupun dari masyarakat daerah Lupo. Santunan ini juga dari dukungan masyarakat sama pendonatur tetap.
apalagi di sebentar lagi di Safari Dakwah itu nanti kita akan mengadakan santunan, insya Allah yang akan diselenggarakan tanggal 12 Februari nanti malam Ahad, yaitu acara santunan. Berarti bulan depan ini. Iya, bulan depan Mas. Terus gini, apa yang membuat sampean yakin tuh bahwa gerakan yang positif, termasuk nanti acara Safari Dakwah dalam waktu yang dekat ini, apa yang membuat pergerakan itu diterima oleh masyarakat? Anda melihatnya dari mana gitu kan? Kenapa bisa? Apa nggak mungkin toh acara ini pasti ditolak masyarakat? Apakah memang dari Mas Arifin sendiri punya keinginan? Oh ini positif, ini nggak mungkin masyarakat nggak mendukung. Iya, seperti ini Mas. Jadi kembali ke hal baik ya. Hal baik itu pasti tidak ada yang suka. Iya. Saya dasari seperti itu. Jadi kenapa kok saya dasari seperti itu? Jadi untuk semangat saya. Jadi kalau memang ini positif, jadi hal-hal yang buruk atau hal orang lain menilai itu jelek, saya singkirkan. Berarti ada keyakinan tersendiri ya. Iya. Ada keyakinan sendiri dalam diri ini sampean. Iya, karena kebaikan itu pasti ada yang nggak suka. Yang suka itu pasti. Ibarat kata sebuah padi ya. Iya. Itu akan tumbuh rumput di sekitarnya. Beda kalau akan menanam rumput, nggak mungkin menanam sampingnya menanam padi nggak mungkin. Tumbuhnya tetap rumput yang mengganggu. Iya. Jadi di Jiwa Rismap sekarang selalu ditanamkan oleh pembimbing kita, Ustadz Rebo sama Ustadz Ramadi. Assalamualaikum Ustadz. Itu seperti halnya pemuda yang harus semangat dalam hal kebaikan, jangan memikirkan hal buruk dari sisi orang lain, karena hal kebaikan itu hanya Allah yang tahu. Ridho Allah itu pasti. Lalu gini Mas Arifin, teman-teman Rismap artinya banyak, ada yang di situ jalurnya ada yang khusus ngurusi TPA pasti ada ya. Di Rismap itu pasti ada yang pengurus TPA ada. Terus untuk acara-acara dakwah seperti mungkin kalau ada arisan keliling, itu sebenarnya program yang positif menurut saya. Iya. Nah, terus apa ada bayangan-bayangan kedepannya untuk menambah program-program seperti itu? Untuk program dari Rismap kebaikan. Ada program Rismap yang saat ini masih akan berjalan, itu yang Subuh Ceria. Terus Pasar Berkah. Nah, Pasar Berkah itu ada warung makan gratis Mas. Ada warung makan gratis di setiap bulan pertama, di akad pertama. Itu. Jadi sebisa mungkin kegiatan dari Rismap Al-Jami selalu diadakan. Itu hanya untuk membangkitkan semangat yang jiwa-jiwa muda. Jadi adik-adik Rismap itu sebenarnya perlu kegiatan seperti itu untuk artinya biar nggak terlena dengan masa muda yang kebanyakan terjadi. Yang terjadi remaja sekarang kalau nggak masuk ke dunia masjid misalkan, jauh dari masjid, pasti dunia juga seperti itulah yang kita tahu lah. Mungkin Mas Arifin juga mengalami sendiri bagaimana masa remajanya dulu. Menurut saya itu sangat bagus ya. Bagus untuk acara-acara atau kegiatan yang nantinya diadakan oleh Rismap, dan kemudian acara Rismap nanti bisa bertambah untuk kedepannya seperti itu ya. Terus gini Mas Arifin, bagaimana Anda meyakinkan teman-teman Anda? Bagaimana sampean meyakinkan teman-teman sampean, teman-teman Rismap gitu, untuk mendukung semua kegiatan yang dilakukan oleh ketua Rismap? Di sisi itu ya, di sisi gimana kok meyakinkannya itu. Jadi itu Mas, kenapa mereka mau mendukung gitu kan? Itu. Kembali ke di usia mereka yang masih muda, masih SMP loh, masih SMP. Ibarat kata yang masih SMP seringnya main game. Benar. Pulang sekolah tidur main seperti itu ya. Jadi adanya wacana itu seringkali kita bahas di forum, di kajian maghrib ataupun pas saat kajiling seperti itu seperti ada nasihat dari Ustadz Rebu dan Ustadz Ramadi. Kenapa kok diberi nasihat? Itu memang penting Mas. Kenapa hal ini dilakukan?
ya ini nggak jauh beda sama ajaran Rasulullah seperti itu. Jadi cara meyakinkannya teman-teman Rismap ya dengan cara itu. Jadi dengan cara menasihati, memberi contoh yang baik. Karena dengan sendirinya pola pikir mereka akan tertanam dalam kebaikan itu. Benar. Terus kembali lagi ke belakang ini biar agak sedikit gayang gitu. Harus gayang. Pada waktu sampean ke dunia hitam ya, ke dunia hitam artinya masih belum ke hal yang positif. Orang tua sampean itu seperti apa melihat sampean? Apakah kadang orang tua sering ngomel gitu ya, sering marah gitu, lihat tahu-tahu pulang dari rumah, pulang dari luar rumah mabuk atau seperti itu. Iya, memang. Melihatnya sampean itu seperti apa orang tua pada saat itu? Pada saat yang belum sekarang ya. Kalau dulu sih ada cerita yang begitu buruk di diri saya. Apa ya? Saya sebenarnya sungkan sih mau bicara. Ini biar teman-teman di luar sana tuh, teman-teman yang lain, siapa tahu ini dari cerita tersebut bisa menjadi ini bahan. Wah, memang yang berarti selama ini yang saya lakukan tuh salah. Berarti ketika saya di posisi itu saya salah. Kalau memang itu perlu diceritakan ya kita bahas malam hari ini. Ya itu pas saat pulang malam ya. Seringnya kan saya dulu udah masih sekolah, udah kerja, berarti jadi sekolah nyambi kerja. Nah, sebulan pulangnya malam. Lah harusnya kan pulang kalau udah selesai kerja mantuk. Itu ndak bablasan lah. Jadi ya nongkrong di sana kemari. Sini. Karena keseringan pulang malam. Jadi orang tua, bapak saya, ibu saya mengunci pintu. Jadi dari dalam. Dari assalamualaikum ketak-ketuk wes gak digagas sama sekali. Jadi ya lucu ya. Tidur di emper. Astagfirullahaladzim. Nah ini teman-teman, satu sisa menarik nih ya dari Mas Ipin pada waktu saat itu, bahwa ketika Mas Arif ini dalam kondisi pulang malam, jarang pulang ke rumah, mungkin bisa dibilang itu. Kalau pulang sekalinya pulang jam 1, jam 2. Karena keseringan mungkin orang tua udah kesel, udah capek gitu kan. Makanya nggak nyangka juga kalau Mas Arif pun pernah dikunci dari dalam rumah dan akhirnya juga tidur di serambi. Ini menjadi cerita yang menarik juga menurut saya seperti itu. Terus sekarang Anda kuliah, sampean kuliah. Semester berapa Mas? Sekarang alhamdulillah udah semester 5. Berarti perlu berapa tahun lagi ya untuk bisa lulus dari kuliah itu? Ya di tahun ini ada tahun 2020 ya Mas. Masih ada jangka 2 tahun. 2 tahun. Nanti selesainya insya Allah. Masih kuat itu Mas? Alhamdulillah insya Allah kuat. Kuat ya. Sambil kerja, sambil ya belajar bareng-bareng di Masjid Al-Jami, kegiatan yang ada. Ya itu malah jadi sisi lainnya. Jadi biar nggak mengisi waktu luang seperti itu. Terus ini kan kita tahu nih teman-teman ya, Mas Arifin ini pekerja yang super sibuk ya menurut saya. Menurut saya, pandangan saya sendiri sangat sibuk. Lalu kita tahu Mas Arifin pulang kerja itu dari pagi sampai malam ya. Dengan bahkan kita tahu kegiatan Rismap itu luar biasa banyak. Nah, bagaimana sampai itu mengatur waktu sedemikian rupa kok sampai bisa membela-belakan diri gitu loh, sampai harus datang gitu kan. Kenapa? Padahal Anda sampean ini waktunya singkat banget. Karena udah kesibukan dari kerja dan segala macam itu. Bagaimana Anda sampean mengatur waktu itu? Karena gini Mas, saya berkata setiap orang itu mempunyai jam tangan. Tapi nggak semua punya nih Mas. Nanti punya nih. Nah itu kembali lagi, semua orang tuh punya jam tangan. Ya nggak jam tangan aja, jam dinding. Semua orang punya ya. Cuman semua orang nggak punya waktu. Jadi harus bisa memanage waktu, bertanggung jawab di hal ini. Jadi harus ada waktu-waktu yang harus memang diprioritaskan sebenarnya. Kalau memang jam kerja ya berangkat kerja, pulang kerja ya apa yang di rumah yang seperti itu kegiatan Islam ya dijalani seperti itu. Jadi yaitu kembali ke
waktu itu memang penting. Kenapa kalau ditanya membela-belakan Iya. waktu ya, itu memang kembali lagi ke saya pribadi, memang jadi tanggung jawab. Karena itu malah jadi anu kok Mas, jadi belajar juga Iya. gimana ya, Memanajemen waktu. manajemen waktu Nah, dan seperti itu. rasa tanggung jawab seperti itu. Iya. Jadi kita tahu Mas Arifin sudah bekerja, udah pasti Mas ya. Kerja ya. Nah, artinya udah punya penghasilan, walaupun beliau ini masih taraf kuliah, gitu Iya. kan. Dan dengar-dengar juga Mas Arifin ini udah punya rumah sendiri, gitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. walaupun belum ada pintunya. Berarti siap nikah, gitu. Alhamdulillah, ya Allah, kamu. Oh, itu doa. Itu banyak teman-teman tuh Amin, amin. yang bertanya, kok udah siap nikah masih Ipin nggak nikah kenapa itu kan seperti itu. Iya. Apa sebenarnya yang Mas Ipin persiapkan untuk jenjang kedepannya itu? Apakah memang targetnya Mas Arifin itu harus lulus kuliah dulu, atau harus memang rumah itu harus jadi sampai benar-benar jadi, atau memang ada ini Mas, kayak udah ada pandangan sendiri mengenai hal itu? Kalau bab ini bab Iya. kecintaan yang lebih. Iya, karena memang banyak dari teman-teman itu bertanya seperti itu, Mas. Iya. Saya mewakili teman-teman aja ini biar langsung narasumber yang langsung jawab. Ya gini, kembali ke saya pribadi, kalau ditanya seperti itu, sebenarnya memang sudah umur. Iya. Kalau dibilang umur, udah umur 24. 24, Mas Arifin 24. Tapi nggak heran, umur 20 udah ada yang nikah berarti Iya. ya. Tapi di umur 29 dan 30 masih ada yang belum nikah. Jadi kenapa kok saya belum nikah? Ya itu masih mungkin Mas di diri saya sendiri. Iya. Ya dibilang untuk mempersiapkan hal itu memang saya memang perlu persiapan Iya. dulu. Kalau memang rumah udah Iya, seperti itu. alhamdulillah, Pekerjaan ya. alhamdulillah. Ya mungkin di sisi lain apa ya ibaratnya? Mungkin seseorang yang Ini belum datang. takutnya nih Mas, takutnya nih ada yang nunggu Mas Arifin ini gerak, tapi terkadang itu namanya laki-laki Mas. Iya. Namanya laki-laki itu terkadang kita masih kayak membayangkan nanti bagaimana, terus diterima apa enggak, kan ya seperti itu. Sampai kita laki-laki loh Mas, kita laki-laki normal yang itu nggak bisa dipungkiri Nggak bisa gitu. dipungkiri. Nah, ini yang agak sakral nih, pertanyaan yang ditunggu-tunggu ini sebenarnya. Kira-kira ada nggak kriteria calon yang ingin Mas Arifin ini untuk ajak berumah tangga ke depannya? Seperti apa? Apakah memang harus ini itu, nanti ini biar nggak menjadi bertanya-tanya gitu kan? Siapa tahu nanti banyak teman yang merasa, wah itu kok kayak kriteria aku, berarti ini Mas Arifin itu seneng sama kriteria aku, seperti itu. Ini biar nggak jadi bertanya-tanya gitu, seperti itu. Seperti apa kriteria untuk calon istri Mas Arifin untuk kedepannya, seperti apa? Yang mungkin diharapkan banyak laki-laki ya, tentunya juga mungkin solehah pasti. Iya. Seperti apa? Herannya gini Mas, herannya saya dulu kembali lagi ke masa lalu. Iya. Notabene anak nakal. Iya. Maunya nikah sama orang yang soleh. Ya soleh Ya, pasti. Itu banyak cerita. Jadi senakal apapun laki-laki, teman-teman, senakal apapun laki-laki di luar sana, Iya. dia juga kepengen punya istri yang satu rajin sholat, yang sholat kan itu pasti gitu. Kenapa seperti itu? Seperti Mbak Isti ya. Kenapa itu Mas? Iya. Satu kriterianya seperti apa? Ini jangan sampai melimpah dari pertanyaan ini. Ini harus terjawab nih malam hari ini. Soal kriteria seseorang yang ibarat kata bidadari surga saya Nah, nanti. iya. Amin. Amin. Dua tuh. Kriterianya mungkin nggak banyak pilihan ya Mas, kalau Iya. saya. Nggak banyak pilihan. Terus terang, Cantik tentu. cantik emang Iya harus. Cantik tentu harus. Ya benar. Terus apalagi tuh Mas? Selain cantik itu apa? yang pasti ya sama orang tuanya nggak apa ya Mas ya. Ya hormat sama orang tua, patuh sama orang tua ya itu lebih penting. Iya. Karena itu kembali lagi ke nantinya ke Iya. saya seperti itu kan. Yang penting kepribadiannya baik. Iya. Kepribadiannya baik. Baru 3 ini Mas. Baru 3 ini teman-teman, Mas Arifin menyampaikan kriteria calon istrinya nanti. Nah, ini lanjut apa enggak ini? Nah, silakan diminum dulu. Iya. Silakan diminum dulu. Makasih Mas. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya minumnya teh. Dalam satu hari kalau saya nggak minum teh, badan saya kayak lemes, nggak tahu Teh? kenapa. Iya. Lanjut Mas Arifin ya. 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 Terus selain Bentar.
tadi teh ya? Iya, teh. Berarti ada yang buatin berarti. Kalau saya nggak pernah minum teh, nggak ada yang buatin. Oh ya karena Mas Arifin belum nikah. Makanya buat teman-teman ini ya, buat teman-teman ini nikah tuh enak. Teh dibikinin istri, ya toh. Makanan disiapin istri, coba itu makanya jangan lama-lama. Lanjut ya. Iya. Nah, selain cantik itu nomor sekian, tapi ini Sebenarnya juga nomor sekian. nomor sekian, tapi ini juga termasuk jadi pilihan kriteria cantik. Yang kedua adalah eh, patuh taat sama orang tua. Artinya dia nggak berani sama orang tua. Iya. Itu juga salah satu ciri wanita yang soleh, idaman laki-laki, setiap orang seperti itu. Iya. Yang ketiga adalah apa ini tadi yang ketiga? Lebih tahu apa ya ibaratnya itu kan ke orang tua baik. Iya. Terus kembali lagi ke sayanya yang Iya. jadi ibaratnya calonnya nanti juga pasti harus baik Iya seperti juga. itu. Berarti kalau Sisi lainnya ada baik gitu. satu ungkapan seperti ini. Yen kowe tumindak apik, Iya. kowe juga arep engko bakal juga entuk sing apik. Ya Kan itu. seperti itu. Tapi yang kowe tumindak elek juga bakal nanti entuknya juga elek seperti Iya. itu. Nah, apalagi Mas ini apakah harus memang S1? Nah, terkadang kan banyak pilihan yang terkadang menenangkan pendidikan nih. Iya. Ada yang wah aku rayin ra S1 mau. Nah, aku pokoknya golek bojo wong wedok sing soleka kudu S1. Oh, seperti itu. Apakah memang ini nomor sekian Iya. ini? Apakah bisa juga menjadi nilai plus? Kembali kalau ditanya apakah harus mempunyai S1 apa Iya. enggak ya? ST enggak apa-apa. Mas. Enggak, kalau saya kalau S1, S2 itu enggak jadi masalah. Jadi kembali lagi saya enggak kalau soal pasangan ya. Enggak banyak pilihan. Enggak banyak pilihan. Kalaupun itu nanti dapatnya S1 maupun Iya. S2, S3 Itu nilai plus, plus nilai tambahan. iya. Iya. Itu kembali lagi ke saya nanti saya sih seperti apa ya banyak yang udah nikah nih. Iya. Kriteria laki-laki sering dilihat seperti bagaimana mereka bermuamalah sama orang tua. Iya, Jadi itu. Jadi kembalinya saya ke pribadi saya sendiri nih. Ibarat kata kalau saya memang baik sama semua orang tua khususnya, pasti saya dapat hal yang baik. Iya, baik. Yang itu. Jadi Iya. saya yakini itu. Jadi selalu berbuat baik itu aja. Iya. Kalau soal pilihan nggak banyak pilihan. Iya. Kalau cantik, insya Allah begitu cantik. Ini teman-teman semua, ini sesi pertama untuk podcast malam hari ini Risma Al-Jami. Ya. Membahas sedikit tentang bercerita mendengarkan cerita kisah dari Ketua Risma Al-Jami Pelupuh yaitu Mas Arifin mengenai masa lalunya. Yang pertama tadi kita udah tahu sendiri terus bagaimana Mas Arifin ini bisa berubah total 190 derajat ke hal yang positif, sampai pekerjaan, dari memanage waktu, sampai tadi Mas Arifin juga mengatakan bahwa banyak acara-acara kegiatan positif dari Risma Al-Jami. Salah satunya dalam waktu dekat adalah safari dakwah yang insya Allah bulan Februari nih. Ya, jangan lupa hadir Ya, teman-teman. jangan lupa hadir teman-teman untuk acara safari dakwah yang akan kita adakan tahun 2022 bulan Februari bulan ini, tanggal 12. Tepatnya di mana itu Mas Arifin? Di Balai Desa Pelupuh Di Balai Desa Pelupuh. Insya Allah nanti banyak acara di situ. Ya. Santunan juga. Oh ya, di Safari Dakwah ada Risma berkolaborasi nih. Seperti ini kan Safari Dakwah jilid 2, Mas. Iya. Yang pertama udah diselenggarakan, yang pertama itu di daerah Jembangan Pelupuh. Iya. Itu Risma sendiri. Nah, ini Risma mengembangkan sayap nih ya agar lebih jauh wawasannya. Dari teman adik-adik biar tahu gimana membuat kegiatan yang eventnya yang begitu besar. Kita Risma Al-Jami mengajak PSHT, ya, warga PSHT untuk bareng-bareng di acara tersebut. Acaranya yang acara hiburannya itu nanti ada dari PSHT menampilkan acara tersebut, dan acara puncaknya itu santunan itu. Iya. Jadi semuanya sudah direncanakan, sudah diatur sesuai dengan kegiatan yang akan diajarkan safari dakwah. Itu sangat positif sekali. Mungkin podcast malam hari ini sekian dulu Mas Arifin. Alhamdulillah, nggak ditanya soal pasangan. Iya. Tadi pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang kemarin nanya ke saya, banyak WA DM ke saya seputar Mas Ipin harus dicari tahu nih kehidupan Mas Arifin secara pribadi. Nah, tadi udah terjawab semua.
bagaimana perjalanan seorang ketua Risma Pelajar Ya, Pupuk. ini bermanfaat. Ya, mudah-mudahan bisa kita ambil ya hibur atau manfaatnya untuk kita bisa ambil nilai positifnya seperti itu ya. Iya. Wong lanang, ada kata bagus nih Mas Arifin. Iya. Wong lanang saelek wong lanang. Tumindak elek, biyene tetap jadi harus menjadi yang lebih baik seperti itu. Terima kasih. Kita akhiri podcast Risma Al-Jami pada malam hari ini. Saya moderator yang biasa dipanggil Somadun, Somadun. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti berkelanjutan untuk sesi kedua ya. Sesi kedua, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.